Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa juga kita kirimkan, kita haturkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa pengaruh dan perubahan besar terhadap umat Islam, sehingga kita bisa merasakan segala nikmat, yaitu nikmat iman dan lain sebagainya, seperti yang sekarang saat ini kita rasakan. Baiklah, yang saya takzimkan, bersama-sama kita takzimkan, yaitu Bapak Muhammad Fatur Rahman Hakim MSOS selaku dosen kita, yaitu dosen pengampu pada mata kuliah Tafsir Terbawi. Kemudian teman-teman yang sangat saya banggakan dan saya muliakan. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait soal UAS yang diberikan oleh Bapak selaku dosen kita untuk syarat mengikuti UAS. Nah, baiklah, langsung masuk kepada soal yang pertama, yaitu mengapa dalam kewajiban belajar mengajar didahului dengan harus membaca. Ya, jadi membaca sama dengan belajar menjadi penting dan wajib, karena dengan begitu manusia dapat mengetahui hal-hal baru yang dapat memudahkannya dalam menjalani kehidupannya. Kemudian selain itu, kenapa kita diharuskan membaca? Karena perintah Al-Quran yang pertama juga ditegaskan, yaitu membaca, yaitu dijelaskan dalam surah Al-Alaq. Sehingga tidak mengherankan mengapa kita harus membaca. Melalui membaca tentunya akan menambah wawasan kita akan ilmu-ilmu dan informasi baru. Kemudian membaca juga bukan hanya sekadar melihat buku, akan tetapi membaca di sini yaitu dalam segala hal, baik itu bacaan yang sifatnya tertulis ataupun tidak tertulis. Itulah mengapa kita diharuskan membaca. Kemudian soal yang kedua, yaitu sebutkan dua kandungan dari perintah membaca dalam ayat yang pertama diturunkan. Perintah membaca dalam ayat Al-Quran yang pertama itu diturunkan, yaitu adalah ditegaskan dalam kitab suci Al-Quran. Perintah membaca dalam Al-Quran disebutkan dalam bentuk fi'il amr, yaitu dua kalimat di surah Al-Alaq. Yang pertama berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Pengulangan kata Iqra dalam ayat ini menunjukkan bahwa perintah membaca itu penting bagi kehidupan manusia. Kalimat Iqra bismi rabbik tidak langsung tidak hanya sekedar memerintahkan untuk membaca, akan tetapi membaca adalah lambang dari segala apa yang dilakukan oleh manusia, baik yang sifatnya aktif ataupun pasif. Jadi itulah kandungan daripada perintah membaca dalam ayat yang pertama diturunkan, yaitu surah Al-Alaq. Kemudian masuk soal yang ketiga, yaitu allamal insana ma lam ya'lam. Jelaskan maksud ayat itu apa dalam perspektif nilai-nilai pendidikan. Pada ayat di atas dinamai ihtibak, maksudnya adalah tidak disebutkan sesuatu keterangan yang sewajarnya ada pada dua susunan kalimat yang bergandengan, karena keterangan yang dimaksud sudah disebut pada kalimat yang lain. Pada ayat 4 kata manusia tidak disebut karena telah disebut pada ayat 5. Dan ayat 5 kalimat tanpa pena tidak disebut karena pada ayat 4 telah disyaratkan makna itu dengan disebutnya pena. Dengan demikian kedua ayat di atas berarti Allah mengajarkan dengan pena atau tulisan hal-hal yang telah diketahui manusia sebelumnya, dan Dia mengajarkan manusia tanpa pena apa yang belum diketahui sebelumnya. Kemudian dari uraian di atas, kedua ayat tersebut menjelaskan dua cara yang ditempuh Allah Subhanahu wa taala dalam mengajarkan manusia. Pertama melalui pena tulisan yang harus dibaca oleh manusia, dan yang kedua adalah melalui pengajaran secara langsung tanpa alat.
Cara kedua ini dikenal dengan istilah ilm laduni. Lanjut soal yang keempat, yaitu apakah membaca dan menulis termasuk budaya manusia atau kemauan yang sejak dari lahir? Jelaskan. Jadi menurut pendapat saya adalah budaya yang mengakar dalam kehidupan manusia, dan hal tersebut terbentuk dari adanya perintah Tuhan yang kemudian terus berlanjut dan berkembang hingga saat ini. Kemudian lanjut soal yang kelima, yaitu sebutkan 5 saja implementasi nilai pendidikan yang terdapat dalam surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Jadi 5 pengimplementasian nilai pendidikan yang terdapat dari surah Al-Alaq ini. Yang pertama yaitu nilai gemar membaca, kemudian nilai ketauhidan, kemudian nilai keilmuan, dan yang keempat yaitu nilai gemar menulis atau perintah untuk menghasilkan suatu karya ilmiah, dan yang terakhir yaitu nilai akhlak. Jadi nilai pendidikan yang terkandung di dalam surah Al-Alaq ini sebenarnya banyak, cuman yang saya sebutkan ada 5, yaitu yang pertama tadi gemar membaca, kemudian nilai ketauhidan, nilai keilmuan, nilai akhlak, dan yang terakhir yaitu nilai gemar menulis atau perintah untuk menghasilkan suatu karya ilmiah. Lanjut soal yang kelima, yaitu bagaimana menumpahkan perhatiannya kepada pengembangan pendidikan menurut surah At-Taubah ayat 122. Jadi berdasarkan surah At-Taubah ayat 122 ini menerangkan bahwa tidak semua orang mukmin harus berangkat ke medan perang apabila peperangan itu hanya dilakukan oleh sebuah kaum muslimin saja, tetapi ada pembagian tugas dalam masyarakat, di mana sebagian harus menuntut ilmu dan mendalami agama Islam. Tujuannya apa? Yaitu agar ilmu agama ini dapat diajarkan dan terus dikembangkan, diajarkan secara merata, dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang efektif sehingga kecerdasan umat bisa ditingkatkan. Jadi seperti itu. Kemudian soal yang ketujuh, yaitu pendidikan itu harus demokratis. Jelaskan bagaimana menurut Anda. Jadi pendidikan demokratis itu ialah merupakan pengutamaan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di setiap para orang yang terlibat di dalam pendidikan tersebut. Atau bisa juga dikatakan persamaan sosial. Maka prinsip daripada pendidikan demokrasi ini itu merupakan suatu pandangan yang mengutamakan persamaan kewajiban dan hak dan perlakuan tenaga kependidikan terhadap peserta didik dalam proses pendidikan tersebut. Jadi itulah maksud dari pendidikan demokrasi atau demokratis. Kemudian soal yang ke-8, yaitu dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 ada kata taksahu fil majalis. Bagaimana kandungan ayat itu? Jadi arti dari kata tersebut ialah berlapang-lapanglah dalam majelis. Maksudnya ialah seruan kepada kita agar dapat hadir dalam suatu majelis ilmu, karena niscaya Allah akan memberikan kelapangan bagi orang-orang yang mau melapangkan dirinya untuk hadir di majelis tersebut. Jadi itu makna dari kata tersebut adalah berlapang-lapanglah dalam majelis. Maksudnya yaitu seruan kepada kita agar dapat hadir di dalam majelis ilmu, baik itu ilmu pendidikan sosial maupun pendidikan agama. Kemudian masuk soal yang 9, surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 25 berbicara tentang bagaimana pendidikan terhadap anak. Kemudian jelaskan 2 aspek yang ditetapkan Allah mengenai pendidikan anak. Dari ayat tersebut, 2 aspek pendidikan anak yang ditekankan pada ayat ini adalah yang pertama menghormati orang tua, yang mana dalam ayat tersebut menekankan kita untuk harus menghormati orang tua kita. Bahkan ketika sudah usia lanjut, kita tidak boleh untuk membantah apa yang dikatakan oleh kedua orang tua kita dengan tidak menggunakan bahasa yang kasar. Jangan sampai kita menyakiti perasaan mereka. Kemudian yang kedua, aspek pendidikan anak yang ditekan pada ayat ini yaitu tidak menduakan Allah. Di dalam ayat tersebut juga menyinggung agar anak harus paham dan mengerti bahwa sebagai manusia yang beriman dan berakal,
tidak selayaknya lah untuk menduakan Allah dengan menyembah selain Allah. Jadi itu tadi dua aspek pendidikan anak yang terkandung di surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 25. Lanjut soal yang berikutnya, yaitu soal yang nomor 10. Apa saja perilaku yang diajarkan kepada anak terhadap orang tuanya? Nah, jadi sebagai seorang anak, berbakti kepada orang tua sudah menjadi hal wajib. Hal ini juga sudah diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, salah satu bentuk berbakti kita kepada orang tua adalah dengan memperhatikan etika dan adab antara anak kepada orang tua. Nah, yaitu jangan sampai membuat hati mereka sedih lah. Jadi seperti itu. Kemudian mengenai adab seorang anak kepada orang tuanya juga pernah dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam risalah yang berjudul Al-Adab Fid Din yang terdapat dalam buku Majmu'ah Rasail. Nah, dalam tulisan tersebut disebutkan beberapa adab seorang anak kepada orang tua yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama yaitu mendengarkan kata-kata orang tua, berdiri ketika orang tua berdiri, mematuhi perintah orang tua, kemudian memenuhi panggilan orang tua, merendah dengan penuh sayang dan tidak menyusahkan keduanya. Jadi itu tadi beberapa adab seorang anak kepada orang tua menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian soal yang ke-11, bagaimana kandungan ayat di samping itu dalam perspektif pendidikan. Jadi ayatnya berbunyi wa qur rabbirhamhum kama rabbayani shaghira. Arti dari ayat tersebut adalah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Nah, maksudnya ialah kita memintakan rahmat bagi keduanya, baik mereka masih hidup ataupun sudah mati atau meninggal. Nah, sebagai balasan atas pembinaan terhadapmu yang mereka lakukan dikala kamu masih kecil. Nah, dari ayat ini bisa dipahami bahwasannya semakin besar pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak, maka semakin besar pula hak orang tua atas anak tersebut. Nah, begitu pula orang yang menangani pendidikan, keagamaan dan keduniaan seorang anak dengan cara yang baik. Jadi itu tadi makna daripada kalimat wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian lanjut kepada soal yang nomor 12 yang berbunyi wa anjahadaka ala an tashrika bi maysalaka bihi ilmu wa la tuti'huma. Bagaimana kandungan ayat ini? Jadi kandungannya berisi yaitu bila bapak ibumu memaksamu wahai anak yang beriman untuk membuat menyekutukan sesuatu denganku dalam ibadahmu kepadaku, di mana kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, atau keduanya mengajakmu berbuat maksiat, maka jangan taati keduanya, karena tidak ada ketaatan bagi makhluk untuk bermaksiat kepada Sang Khalik. Jadi itu tadi kandungannya. Kemudian soal yang ke-13, bagaimana jika seorang orang tua kita salah dalam mengambil keputusan, namun sebenarnya jika seorang anak sudah memiliki pengalaman yang ahli dalam bidang dan permasalahan itu, jelaskan bagaimana sikap yang benar. Baik, jadi seorang anak boleh menasihati orang tuanya dengan cara yang sopan dan bijaksana bila tak sesuai dengan ajaran agama, karena pada dasarnya taat kepada orang tua wajib hukumnya. Tapi kalau tidak bertentangan dengan aturan agama atau durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka dalam hal ini seorang tak wajib. Kemudian mengutip dari kisah Nabi Ibrahim yang dijelaskan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim menasihati orang tuanya dengan dialektika penuh hormat yang ia tunjukkan kepadanya, dengan menanyakan alasan kenapa Tuhan yang tak mendengar keinginanmu lagi tak mampu mendatangkan manfaat atau membuat kerusakan kenapa engkau sembah. Dengan demikian, dalam hal ini seorang anak boleh membenarkan kekeliruan orang tuanya, namun dengan peribahasa yang tentunya tidak sampai menyakiti perasaan orang tua. Gunakanlah bahasa yang sopan dan baik, serta tidak berbicara dengan nada tinggi atau keras pada saat berbicara. Nah, jadi itu sikap yang dilakukan oleh seorang anak jika orang tuanya salah dalam mengambil keputusan atau terjadi kekeliruan.
Nah, kemudian soal yang nomor 14, apa saja sifat yang harus dimiliki sebagai seorang pendidik. Mengutip dari Imam Al-Ghazali menyebutkan beberapa sifat yang harus dipenuhi guru, yaitu yang pertama kasih sayang dan lemah lembut, kemudian tidak mengharap upah, pujian, ucapan terima kasih atau balas jasa, kemudian jujur dan terpercaya bagi murid-muridnya, kemudian membimbing dengan kasih sayang, tidak dengan amarah, yaitu marah-marah, kemudian luhur budi dan toleransi, kemudian tidak merendahkan ilmu lain di luar spesialisnya, kemudian memperhatikan perbedaan individu dan selalu konsisten. Jadi itu tadi sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Kemudian masuk ke nomor soal yang 15, yaitu apakah orang tua harus tanggung jawab terhadap masa depan anak cucunya? Jelaskan menurut Al-Quran. Ya, menurut saya itu harus dan sangat ditekankan. Mengapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah keluargamu sebagaimana diperintahkan atasmu. Ikuti dan cegah keluargamu sebagaimana engkau dilarang untuk mengerjakan sesuatu hal yang dilarang. Nah, kemudian dari Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna ayat tersebut, yaitu adalah didiklah dirimu dan keluargamu dengan perbuatan baik dan soleh. Allah Ta'ala secara tegas memerintahkan kita untuk mendidik diri sendiri dan keluarga kita dengan ajaran-ajaran agama. Dengan begitu terbentuklah suatu keluarga muslimin yang bertakwa. Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 menjelaskan, yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, dengan demikian keluarga kita juga merupakan tanggung jawab orang tua, mulai dari pendidikan dunia sampai pendidikan akhirat atau pendidikan agama anak tersebut. Lanjut soal yang nomor 16, yaitu bagaimana mengimplementasikan pendidikan anak yang benar menurut Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran sudah sangat jelas bahwa yang paling utama untuk diajarkan adalah pendidikan keimanan, sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Luqman ayat 13 yang berbunyi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, dengan pondasi keimanan yang kuat, maka nantinya akan memberikan kemudahan kepada anak dalam proses menerima pendidikan. Nah, setelah imannya kokoh, maka bisa dilanjutkan dengan pendidikan akhlak, ibadah, dan sosial. Lanjut ke soal nomor 17, yaitu apa saja tujuan pendidikan menurut surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi tujuan pendidikan Islam menurut Quran surah Az-Zariyat ayat 56 ini yaitu menginternalisasikan atau menanamkan nilai-nilai Islam agar menjadi dewasa, matang dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut para musafir adalah suatu kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah, bahwa manusia ini diciptakan Allah semata-mata untuk beribadah kepadanya. Adapun implikasi pedagogisnya adalah bahwa tujuan pendidikan Islam ini tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam. Kemudian nomor 18, bagaimana jika orang tua merasa kecewa dan putus asa dalam mendidik anaknya? Jadi pada saat kita kecewa dalam mendidik anak, maka kita harus melihat penjelasan dari dalam Al-Quran, yaitu Quran surah Yunus ayat 87, di mana Allah memberikan gambaran tentang orang yang putus asa dalam mendidik anaknya. Nah, kemudian Allah mengisahkan Yakub, kala itu menghimbau putra-putranya agar mereka pergi mencari berita tentang Yusuf dari saudaranya Benyamin. Ia memberi semangat kepada mereka agar tidak putus asa dari rahmat Allah dan agar tetap berharap akan menemukan Yusuf dan saudaranya. Nah, karena hanya orang kafirlah yang lekas berputus asa. Nah, pada ayat tersebut pesan Nabi Yusuf bukan saja memerintahkan kepada anak-anaknya untuk terus berharap dan percaya diri serta tidak putus asa dalam mencari saudaranya, akan tetapi ada pesan kepada kita semua agar percaya diri dan tidak putus asa dalam mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian soal yang nomor 19, yaitu sebutkan upaya apa saja yang dilakukan pendidik jika seorang anak yang merasa selalu tidak diperhatikan orang tua di rumah atau diasingkan.
Jadi begini, peranan guru yang seyogianya ialah mampu membimbing dan mendidik siswa untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam proses penciptaan generasi muda yang cerdas dan berprestasi. Sebagai seorang guru, dalam peranannya harus bisa menciptakan proses pendekatan terhadap siswa yang bersangkutan untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal. Ada faktor lain yang ikut mempengaruhi keberhasilan belajar siswa, yaitu soal hubungan antara guru dengan siswa. Dengan begitu, guru sebaiknya memberikan perhatian dan melakukan pendekatan terhadap siswa tersebut agar tetap semangat dalam belajar. Kemudian lanjut soal yang nomor 20, yaitu menyelami dan memahami karakter murid sebagai salah satu bentuk apa saja dalam subjek pendidikan. Tentunya orang memberikan pendidikan perlu memahami karakter dan mengerti sifat-sifat muridnya. Hal ini nantinya akan mempengaruhi proses pembelajaran, karena guru bisa memberikan metode pembelajaran sesuai dengan memahami murid-muridnya. Kemudian masuk soal yang nomor 21. Apa saja yang Anda ketahui mengenai materi pendidikan? Jadi materi pendidikan yaitu adalah suatu bentuk seperangkat atau bahan ajar yang digunakan untuk membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar dan disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Kemudian jika menyangkut materi pendidikan Islam adalah bahan-bahan ataupun pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan sumber hukum Islam. Lanjut soal yang nomor 22, bagaimana menentukan materi pendidikan yang profesional menurut Al-Quran. Jadi materi pendidikan yang baik dan sesuai dengan Al-Quran yakni dengan menyelaraskan ilmu agama dan ilmu umum, di mana dalam surah An-Nisa ayat 36 dan 37 yaitu yang berisi tentang materi keimanan, ibadah serta akhlak yang mulia. Selanjutnya dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 2 sampai dengan 3 manusia juga diperintahkan untuk mempelajari kajian ilmu umum seperti eksakta dan sosial. Kedua hal tersebut haruslah berjalan beriringan dan jangan dipisahkan dalam pemberian materi pendidikan. Lanjut nomor yang 23, yaitu menurut Anda mana yang lebih utama, pendidikan akhlak dahulu atau pendidikan keimanan? Jadi menurut saya jelaskanlah yang harus lebih utamakan adalah pendidikan keimanan terlebih dahulu. Penanaman nilai-nilai keimanan begitu penting karena ini menyangkut keyakinan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang tidak memiliki keyakinan yang kuat, lantas bagaimana dia memiliki akhlak yang baik? Terlebih lagi nantinya jika sudah masuk ke dalam pendidikan ibadah. Jika hatinya tidak yakin akan adanya Rob yang disembah, maka secara logika seorang tidak akan mau melaksanakan sesuatu ibadah. Jadi seperti itu. Lanjut soal yang nomor 24 ya. Untuk memberikan materi keimanan kepada objek pendidikan, mana yang didahulukan? Jadi menurut saya yang paling utama harus diperhatikan adalah jenjang umurnya. Pendidikan keimanan harus diberikan sedini mungkin. Lalu yang didahulukan untuk diajarkan adalah mengenalkan Allah kepada anak, seperti membacakan kalimat tauhid, membiasakan membaca kalimat thayyibah dan mengenalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya baru membina anak untuk beriman kepada Allah dan cara mengajak agar tidak menyekutukan Allah dan menanamkan perasaan takwa. Lanjut soal yang nomor 25, sebutkan ayat apa saja yang ada di dalam Al-Quran yang menerangkan pendidikan jasmani. Jadi ayat Al-Quran yang menerangkan tentang pendidikan jasmani yang pertama yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 247, kemudian Quran surah Al-A'raf ayat 69, kemudian Quran surah An-Naml ayat 39, Quran Maryam ayat 10, kemudian Quran surah Al-Isra ayat 82. Lanjut nomor 26, bagaimana dengan guru yang belum menguasai materi pendidikan suatu mata pelajaran karena bukan bidangnya, namun karena hal tersebut memang perintah pendidikan seorang guru haruslah dilakukan. Jadi sebaiknya memang dalam dunia pendidikan seorang guru haruslah yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Namun jika terdapat suatu kendala seperti halnya ini, maka boleh-boleh saja, tetapi seseorang guru juga diberikan tugas harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan amanat tersebut.
Nah, kemudian dalam proses belajar mengajar sejatinya bukan hanya murid yang belajar, tapi guru juga dituntut untuk terus belajar agar nantinya memahami kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan untuk dievaluasi. Lanjut nomor yang 27. Bagaimana pendidikan perasaan yang Anda ketahui? Jadi pendidikan perasaan adalah kemampuan mengendali dan memahami diri sendiri dan orang lain, serta mampu memotivasi diri dan mengelola emosi dengan baik daripada diri sendiri dan ketika berhubungan dengan orang lain. Lanjut ke soal nomor 28. Apa saja yang harus diimplementasikan dalam pendidikan perasaan menurut Al-Quran? Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai pendidikan perasaan ini. Hal tersebut dapat diimplementasikan dalam pendidikan perasaan. Nah, seperti ayat Al-Quran yang membahas mengenai berita-berita gembira, maka kita sebagai orang beriman haruslah merasa gembira akan hal tersebut. Selanjutnya terdapat juga perintah dalam Al-Quran yang melarang kita memiliki perasaan dendam atau emosi yang meluap-luap, seperti yang tercantum dalam Quran surah Al-Imran ayat 134, di mana Allah memerintahkan untuk menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian soal nomor 29, jelaskan perbedaan akhlak, etika, dan moral. Nah, akhlak adalah hal yang membahas tingkah laku baik buruk dalam perspektif agama. Nah, kemudian moral adalah adat istiadat yang menjadi dasar untuk mengukur baik dan buruknya seseorang. Nah, kemudian yang terakhir yaitu etika. Nah, etika di sini adalah ilmu yang membahas tentang standar penilaian moral. Kemudian nomor 30, jelaskan apa maksud ayat tersebut. Jadi maksud ayat tersebut adalah agar kita sebagai manusia mudah untuk memaafkan dan tidak boleh membalas dendam. Lanjut soal 31, apa yang Anda ketahui mengenai pendidikan sosial? Pendidikan yang diberikan sejak kecil agar terbiasa menjalankan adab sosial yang baik dan dasar-dasar psikis yang mulia dan bersumber pada akidah Islamiyah yang abadi dari perasaan keimanan mendalam. Nah, agar di dalam masyarakat bisa terampil dengan pergaulan dan adab yang baik, keseimbangan akal yang matang dan tindakan bijaksana. Kemudian nomor 32, bagaimana pola pikir ketika sudah mendapatkan materi pendidikan sosial? Pola berpikir harusnya bisa lebih terbuka dan menghargai berbagai pendidikan yang ada. Dengan akhlak dan adab yang sudah terbentuk sejak dini, maka seseorang akan lebih mudah untuk membaur dengan lingkungannya. Seorang tersebut akan lebih memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Lanjut ke nomor yang 33, sifat pelit atau sukar memberi terbentuk dalam secara lahir atau bawaan atau konsep pendidikan. Jadi menurut saya hal tersebut lebih terbentuk akibat faktor eksternal ataupun faktor dari luar. Nah, mungkin saja seorang tersebut berada dalam lingkungan orang-orang yang sukar dan pelit, sehingga pendidikan berbagi yang ia dapatkan kurang, maka dari itu terbentuklah sifat pelit atau sukar memberi. Lanjut nomor yang 34, tulislah satu ayat yang menerangkan perintah untuk menjadi sifat pemberi daripada menerima. Jadi hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Nah, jadi itu ayat yang menerangkan perintah untuk menjadi sifat pemberi daripada menerima, yaitu Quran surah At-Talaq ayat 7. Kemudian yang terakhir, bagaimana mengimplementasikan pendidikan sosial menurut Al-Quran. Jadi mengimplementasikan pendidikan sosial menurut Al-Quran itu terdapat banyak cara, diantaranya menjaga tali persaudaraan, bergotong royong, tolong menolong, saling maafkan, dan bertoleransi. Jadi itu yang dapat saya jawab dari soal yang Bapak berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.